kemampuan daripada beliau berefleksi terhadap bagaimana kebersamaan untuk melakukan aksi agar kemajuan pendidikan dan pelayanan itu tetap terjalan. Karena tanpa adanya keterbukaan, tanpa adanya pemikiran kritis terhadap apa yang terjadi masa lalu, maka tentu saja kita tidak akan bisa menyelesaikan masa depan. Silakan Dr. Priyo, waktunya untuk memastikan bahwa Dr. Priyo bisa membangun kebersamaan dalam aksi sebagai bahagian dari memastikan pendidikan dan pelayanan kita, kesehatan kita, itu betul-betul dibangun dengan keterbukaan. Cultural shift kepada keterbukaan yang kita lakukan dalam reformasi, apakah akan dibiarkan seperti sekarang ini yang terjadi pada Profesor Zainal Muttaqin. Silakan Dr. Priyo. Dr. Priyo, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas dan garing. Jelas. Masih di perjalanan soal ini. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai dan sangat saya sayangi. Teman-teman sejawat saya, baik yang senior, junior, dan guru besar. Izinkan saya untuk memberikan pandangan saya sebagaimana yang dimintakan oleh moderator. Kalau boleh saya minta slide saya ditampilkan karena saya pakai HP di sini, tidak memakai komputer. Admin barangkali tadi saya sudah mengirimkannya. Dr. Rusdani bisa dibantu Dr. Rusdani karena saya di sini bisa share screen tetapi saya nggak punya bahannya. Tapi sambil bahannya ditampilkan mungkin Dr. Priyo itu kan luar biasa, IQ di atas rata-rata, pasti dia bisa ngomong sambil slide-nya itu. Kalau nggak dimarahin sama Prof. Samil, kalau nggak bisa. Ya. Kirim slide-nya, Prof. Silakan Dr. Priyo sambil disiapkan. Saya udah kirim ke Dr. Sulasdi tadi. Oh, Dr. Jul, mana nih? Jul. Jadi gini, ya saya dimintai pandangan saya. Kebetulan saya adalah juga korban Menteri Kesehatan. Jadi bukan saja Profesor Zainal, saya pun mengalami. Jadi mungkin Prof. Zainal ini adalah orang kedua yang mengalami setelah saya dengan istilahnya dikerjain sama Menteri Kesehatan. bahasa awamnya. Ya. Pada suatu ketika pada tahun 2020 lah kalau nggak salah seingat saya menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UPN. Itu saya menjadi dekan di FKUPN itu seizin Menteri Kesehatan Profesor Nila Muluk. Tetapi pada waktu itu Dr. Terawan menjadi Menteri Kesehatan lalu melalui kelompoknya lah saya bilang itu, saya belum bisa sebut nama, tapi arsip itu ada di tangan saya. Kalau suatu ketika akan dibuka di pengadilan, itu akan saya buka. Ya, siapa saja yang merencanakan hal itu karena kebetulan saya punya rekamannya dan saya dapatkan rekamannya itu. Di situ memang saya direkayasa untuk dicari kesalahannya untuk dikembalikan lagi ke RSCM. Kenapa? Karena gara-gara saya pernah menjatuhkan hukuman etik pada masa saya menjadi ketua MKEK di awal tahun 2018 terhadap Dr. Terawan yang waktu itu belum menjabat menjadi Menteri Kesehatan. Dan saya melakukan hal itu atas masukan dan atas hasil rapat dari majelis. Jadi majelisnya bukan saya megang, saya menjadi kayak di negara itu ketua Mahkamah Agungnya. Tetapi yang melakukan adalah board yang terdiri dari 5 orang yang menyidangkan atas aduan dan dugaan kesalahan etik. Dan pada waktu itu akhirnya diputuskan dan saya tanda tangani dan saya sampaikan pada ketua PBID pada waktu itu. Dampak dari itu, maka saya mengalami persekusi itu. Sehingga akhirnya saya dikembalikan ke RSCM pada tahun 2020 itu, baru 2 tahun saya menjadi dekan UPN. Dan saya di RSCM itu ya cuma jadi staf biasa saja, konsulen biasa. Tapi saya nggak ada masalah untuk itu. Saya jalani kehidupan itu dan menjadi suatu bagian dari saya. Apalagi saat ini saya disuruh memberikan pandangan terkait apa yang terjadi pada Profesor Zainal Muttaqin. Apakah slide-nya udah ada? Bisa ada? Nah, slide-nya udah ada, Dr. Priyo. Oke.
Jadi saya beri judul kalau nggak salah tuh di slide itu mengapa jiwa Pancasila tentang persatuan Indonesia hilang. Kenapa saya kasih judul itu? Karena pada waktu saya mengalami itu, not anyone di PBID, not anyone di perhimpunan saya yang membela saya. Padahal saya bukan sedang bekerja untuk kepentingan saya bekerja untuk kepentingan profesi yang mengamanahkan saya menjadi ketua MKEK. Maka itu saya bikin judul yang bertanya seperti itu, terkait kasusnya Profesor Zainal ini. Ya, slide berikutnya. Saya kira ini nggak usah lah, karena ini terkait dengan kasus ya Prof. Zainal ya, latar belakangnya, bahwa sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iqbal bahwa kita tuh punya kebebasan sebagai seorang, apalagi sebagai seorang akademisi, apalagi sebagai seorang dokter gitu ya. Dan kita tidak sedang bekerja untuk kepentingan diri pribadi kita, apalagi ambisi pribadi kita itu jauh dari itu. Slide berikutnya saja. Saya mencoba mencari apa sih yang menyebabkan Prof. Zainal ini mengalami hal seperti ini. Setelah saya cari, kebetulan saya mendapatkan dari berita tadi, dan itulah yang saya tampilkan ya, apa yang terjadi dengan Prof. Zainal ya, karena sering mengkritik, dikatakan begitu ya, dari satu jurnal, dan di situ dideskripsikan apa saja yang menjadikan persoalan terhadap Prof. Zainal. Slide berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana reaksi kaum akademisi kedokteran? Yang saya lihat belum ada sikap dari Universitas Diponegoro terkait dengan Prof. Zainal itu bernaung di sana. Kenapa saya pertanyakan? Prof. Zainal itu adalah seorang dosen klinik. Kalau dosen klinik itu sudah tidak boleh lagi berpraktek di rumah sakit pendidikan, di teaching hospital, itu sama saja dosen klinik itu di persona non grata atau dianggap tidak pantas menjadi dosen. Apakah Universitas Diponegoro diam untuk hal ini? Apalagi beliau seorang guru besar. Apakah Senat Akademik Fakultas Kedokteran, Senat Akademik Universitas Diponegoro diam? Apakah para guru besar, Dewan Guru Besar di sana diam semua? Ini adalah penghinaan dan ini pelecehan buat saya. Kalau saya, mantan ketua PBID, kemarin mengalami persekusi itu, apalah artinya? Karena itu saya ada di dalam profesi. Ini di dalam sebagai seorang pendidik. Kemana? Hai, Civitas Akademika Universitas Diponegoro. Kemudian saya juga melihat belum ada reaksi dan respon dari Kemenristek Dikti di mana kepegawaian Prof. Zainal Mutakin itu ada di sana. Hai, Kementerian Pendidikan. Di mana tanggung jawab Anda? Di mana di saat Anda dilecehkan untuk orang yang menjadi anggota saudara, menjadi pendidik, diperlakukan seperti ini? Inikah yang namanya Indonesia? Kemudian saya juga melihat belum ada pembelaan action apapun dari organisasi profesi tempat Prof. Zainal berlindung. Tapi itu nggak heran lah. Saya saja yang mantan ketua PBI menjadi ketua MKEK, ini diam 1000 bahasa. Tapi saya tidak sedang sakit hati. Saya tidak sedang dendam. Saya hanya mengingatkan saja. Apa yang pernah terjadi pada saya, sekarang terjadi pada Prof. Zainal. Semoga tidak terjadi pada orang lain lagi yang berbicara atas dasar kepentingan profesi. Oke, Bang Wajid. Ya. Kemudian, profesi bedah saraf. Saya masih ingat, pada waktu Dr. Ayu dipersoalkan dan dimasukkan penjara, itu POGI itu bergerak loh. Bahkan ada rumah sakit di Jakarta Timur yang nggak ada urusannya dengan Dr. Ayu, seluruh dokter kebidaanannya mogok semua di situ. Nggak mau bekerja. Dia hanya melayani kasus yang gawat darurat, yang elektif nggak. Maknanya apa? Maknanya itu adalah solidaritas, itu adalah jiwa korsa. Ingat, jiwa korsa seorang dokter itu melampaui jiwa korsa tentara dan polisi sekalipun. Bahkan melampaui batas-batas negara. Itu jiwa korsa dokter. Mengapa begitu? Slide berikutnya. Jadi kalau sampai bedah saraf speechless, diam aja. Wah, keterlaluan, ini seorang guru besar masalahnya. Saya kenal betul dengan Prof. Zainal.
Karena kita sama-sama sekolah di Jepang. Pada waktu saya sekolah interventional radiologi di University of Tokyo, beliau lagi sekolah di Hiroshima ya, Prof, ya, kalau nggak salah ya. Saya masih ingat itu, tahunnya berbarengan. Cuman bedanya Betul, Mas. Prof Zainal sekolahnya lebih lama dari saya karena dia mengambil PhD dan juga sekaligus bedah sarafnya. Kalau kita lihat jiwa korsa para dokter itu di mana letaknya? Perhatikan sumpah dokter. Pada sumpah yang ke-7 hingga sumpah yang ke-10, sumpah yang ke-7 itu dia bekerja untuk kepentingan masyarakat, ya. Dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian sumpah yang yang ke-8, yaitu adalah dia tidak terpengaruh untuk apapun juga. Atas dasar kekuasaan politik apapun, dia kepentingan masyarakat. Dan saya kira Profesor Zainal sedang menjalankan sumpahnya yang ke-7 dan yang ke-8. Dalam konteks dia mengeluarkan pendapat pandangannya itu. Ya. Kemudian memberikan kepada guru-guru saya penghormatan. Nah, ini untuk para juniornya Profesor Zainal. Kalau gurunya dipersekusi seperti ini, kenapa kau harus speechless? Kenapa kau harus diamkan? Ini pelecehan menurut saya. Kemudian untuk teman sejawatnya, para spesialis bedah saraf, para koleganya yang jadi guru besar, para koleganya sesama dosen di Universitas Diponegoro. Ya. Yang sesama dokter saja deh, saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya ingin diperlakukan sebagai saudara kandung. Itu harusnya ada, melekat itu semuanya, tuh jiwa korsa itu. Itulah jiwa korsa dokter yang melampaui tentara dan polisi. Bayangkan, orang di dalam pertempuran, kalau tentara musuh tertembak di depan kita, kita harus ngobati. Dan kita nggak boleh dibunuh sama orang lawan kita, ataupun kita juga membunuh, itu nggak boleh. Jadi, begitulah di dalam dunia kedokteran. Saya kira dengan melihat situasi seperti itu, dengan belajar pada 2 kasus. Pertama, kasus saya atas Menteri Kesehatan yang sebelum ini, sekarang Prof Zainal pada kasus yang seperti ini. Apakah Ikatan Dokter Indonesia akan diam? Apakah tempat Dr. Zainal bernaung itu, Universitas Diponegoro? Kalau Profesor Zainal itu tidak boleh melakukan tindakan praktek di sana, itu kan sama dengan dia tidak bisa menjalankan kepekerjaan dia sebagai seorang pendidik. Dia bukan pendidik di biomedik. Tidak ada itu pendidik di klinik yang bekerja tanpa pasien. Itu omong kosong itu. Kalau ada yang mengatakan nggak perlu STR, harus dia pakai STR dan dia harus dengan materi ajarnya itu adalah pasien itu sendiri. Slide berikutnya. Nah, sebagai solusi apa? Saya usulkan lakukan advokasi. Siapa yang melakukan? Universitas, komunitas bedah saraf, ID, tempat bernaung. Ya, karena ini semuanya dilakukan bukan apa-apa, demi kebebasan mengekspresikan pendapat dan demi NKRI, bukan demi pribadinya Prof Zainal. Ya. Kemudian tegakkan persatuan di kalangan profesi, terutama terkait sumpah dokter. Karena yang bersangkutan membicarakan hal yang terkait sebagai tanggung jawabnya dia sebagai seorang dokter. Terakhir, saya ucapkan selamat bersatu demi NKRI yang lebih baik. Jadi jangan didiamkan, jangan tidak ada action. Kita punya kasus best practice apa yang terjadi dengan Dr. Dewa Ayu. Ogi bisa bersatu semuanya. Bahkan tempat dia nggak mengalami pekerjaan itu pun, jadi semua ahli kebidanan di suatu tempat itu bisa berhenti mogok, nggak mau bekerja. Saya tidak sedang menganjurkan mogok, tetapi sumpah dokter itu sangat kuat sekali. Kalau Prof Zainal itu demi kepentingan pribadinya, silahkan dihukum. Tapi Prof Zainal bicara demi kepentingan yang terbaik negara dan profesinya. Tidak boleh siapapun menghalang-halangi. Justru yang menghalang-halangi ini tidak kenal dan tidak paham sama sekali hal seperti ini. Dia yang harus menanggung beban itu seharusnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlalu keras. Saya lupa dengan nama saya yang penuh dengan Jawa, yang harusnya penuh dengan kesantunan, tapi saya penuh dengan kemarahan saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priyo. Ya,